1575256 Program Studi D3 Akuntansi Semester 3B Politeknik Negeri Lampung. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang properti investasi. Perkembangan PSAK Properti Investasi, properti dalam proses pembangunan dan pengembangan, PSAK 13 Revisi 2007, PSAK pertama tentang properti investasi. Sebelumnya PSAK 13 mengatur tentang investasi dalam saham yang diatur dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan. PSAK 13 Revisi 2011 merevisi pengaturan properti dalam proses pembangunan yang awalnya diakui sebagai aset tetap, baru kemudian direklasifikasi, dirubah menjadi investasi properti sejak awal pembangunan. PSAK 13 Revisi 2013 dampak perubahan PSAK 68 nilai wajar, definisi nilai wajar, dan ketentuan pengukuran nilai wajar. Selanjutnya yaitu definisi properti investasi. Menurut PSAK 13 Revisi 2011, properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisi sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. PSAK 13 membedakan antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri. Perbedaan utama antara properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan kas yang sebagai besar independen dari aset lain yang dimiliki entitas, sedangkan properti yang digunakan sendiri diperlakukan sebagai aset tetap. Tujuan properti investasi yang pertama, mengatur perlakuan akuntansi untuk properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Yang kedua, diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasi. Contoh ilustrasi, jika suatu entitas membeli sebidang tanah, maka akan diklasifikasikan sebagai aset tetap atau properti investasi. Klasifikasinya adalah tergantung tujuan entitas dalam memperoleh tanah tersebut. Apabila tanah tersebut digunakan untuk kegiatan operasional seperti pembangunan gedung sebagai kantor, maka tanah tersebut merupakan aset tetap. Namun, apabila tanah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan operasional, tetapi dengan tujuan akan dijual kembali di masa yang akan datang, karena entitas memiliki keyakinan harga tanah tersebut akan terus mengalami kenaikan nilai, maka tanah tersebut merupakan properti investasi. Selanjutnya yaitu ada contoh properti investasi. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Apabila entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Contoh bukan properti investasi. Yang pertama, properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang ketiga, properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan oleh karyawan.
Yang keempat, properti dalam proses konstruksi atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Yang kelima, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Selanjutnya yaitu pengakuan. Biaya perolehan properti investasi harus diakui sebagai aset jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Contoh ilustrasi. Entitas memiliki gedung 20 lantai, 10 lantai digunakan untuk kegiatan entitas, sedangkan sisanya disewakan. Aktivitas utama entitas bukan menyewakan gedung. Bagaimana pengakuannya? Jawabannya, bagian gedung yang digunakan disajikan sebagai aset tetap, sedangkan bagian gedung yang disewakan disajikan sebagai properti investasi. Alokasi dapat dilakukan berdasarkan jumlah lantai. Pengukuran awal. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung termasuk misalnya biaya jasa hukum, pajak penjualan, dan biaya transaksi lainnya. Properti investasi juga dapat melalui pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Jika perolehan melalui pertukaran, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tersebut tidak dapat diukur dengan nilai wajar, maka biaya perolehan properti investasi diukur dengan jumlah tercatat dari aset yang diserahkan. Selanjutnya yaitu ada pengukuran setelah perolehan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, model biaya. Perlakuan akuntansi setelah perolehan dengan menggunakan model biaya sama seperti model biaya di aset tetap yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Pengaturan untuk perhitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap. Yang kedua yaitu ada model nilai wajar. Model nilai wajar properti investasi harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Properti investasi tidak disusutkan. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Penghentian pengakuan. Properti investasi harus dihentikan pengakuannya, dikeluarkan dari neraca. Pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Laba rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi kecuali penjualan dan penyewaan kembali dalam periode terjadinya. Selanjutnya yaitu ada transfer. Apabila tujuan dari penggunaan aset mengalami perubahan, maka perlu dilakukan transfer klasifikasi. Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik, maka perlu ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual. Dalam hal ini terjadi perubahan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Perubahan ini menyebabkan transfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi. Yang keempat, dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual, maka ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Yang kelima,
berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan untuk tujuan properti investasi. Penyajian properti investasi disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar di dalam laporan posisi keuangan. Ini salah satu contoh dari penyajian. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Entitas mengungkapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Yang kedua, jika menerapkan nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Yang ketiga, apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang keempat, metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi. Yang kelima, sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilaian independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Yang keenam, jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi untuk penghasilan rental dari properti investasi, beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan rental, beban operasi langsung investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut, dan penghasilan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi atas penjualan properti investasi. Yang ketujuh, eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dari hasil pelepasan. Yang kedelapan, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Selanjutnya yaitu ada pengungkapan pada model nilai wajar. Yang pertama, penambahan pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari akuisisi dan penambahan yang dihasilkan dari pengeluaran setelah perolehan yang diakui dalam jumlah tercatat aset. Yang kedua, penambahan yang dihasilkan dari akuisisi melalui penggabungan usaha. Yang ketiga, aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau masuk dalam kelompok aset yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan pelepasan lain. Yang keempat, laba atau rugi dari penyesuaian terhadap nilai wajar. Yang kelima, perbedaan nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang penyajian yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang penyajian dari entitas pelapor. Yang keenam, transfer ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri. Yang ketujuh, perubahan lain. Pengungkapan pada model biaya. Yang pertama, metode penyusutan yang digunakan. Yang kedua, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yaitu penambahan dari akuisisi dan penggabungan usaha, aset diklasifikasikan untuk dijual, penyusutan, penurunan nilai, transfer ke klasifikasi lain. Yang kelima, nilai wajar properti investasi. Sekian penjelasan tentang properti investasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.